bagaimana pendapat Anda tentang penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari? Menurut pendapat saya, penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari itu boleh-boleh saja selama tidak mengganggu kejelasan makna dan dilakukan pada konteks yang tepat, misalnya pada forum formal, tapi juga kegiatan sehari-hari atau mengobrol bersama mahasiswa lain, itu boleh-boleh saja. Akan tetapi kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar itu harus tetap diprioritaskan, karena takutnya kalau kita terus-terusan menggunakan bahasa asing, takutnya mengikis kosakata Indonesia yang asing. Nah, itu kan mempunyai sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya itu memperlihatkan kemampuan bahasa asing kita. Karena kan di dalam dunia bisnis, penggunaan bahasa asing itu lebih banyak digunakan karena memang banyak kan bisnis kebanyakan bahasa Inggris. Dan sisi negatifnya, jika digunakan secara berlebihan, takutnya berpotensi menggambarkan identitas nasional. Jadi kesimpulannya boleh-boleh saja, akan tetapi jangan terlalu sering, harus memprioritaskan bahasa Indonesia ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia di tengah maraknya penggunaan bahasa asing? Saya sangat merasa bangga. Kenapa? Ada beberapa aspek yang menyebabkan kita itu harus bangga pada bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia itu sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia adalah pemersatu bangsa dari berbagai suku dan budaya. Menggunakannya berarti menghargai sejarah dan fondasi persatuan negara. Dan yang kedua, aksesibilitas dan komunikasi efektif. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan yang paling dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia itu dijamin atau menjamin komunikasi yang efektif dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga itu ada kekayaan intelektual. Bahasa Indonesia adalah medium untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sastra dan budaya. Menggunakannya secara efektif membantu melestarikan dan memperkaya warisan intelektual bangsa. Gitu aja. Menurut Anda, seberapa besar pengaruh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia saat ini? Pengaruh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia saat ini sangat besar dan bersifat dua arah, positif dan negatif. Pengaruh positifnya apa? Itu pengayaan bahasa asing. Jadi pengayaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, menjadi sumber utama penyerapan kosakata baru atau adaptasi. Ini memungkinkan bahasa Indonesia untuk berkembang dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya global. Misalnya internet, Xiaomi, Urdu atau Darwin itu kan bahasa asing. Penyerapan ini membuat bahasa Indonesia tetap relevan di era globalisasi. Lalu pengaruh negatifnya apa? Yaitu narasi dan interferensi. Jadi maraknya penggunaan bahasa asing, terutama di media sosial dan industri hiburan, dapat menyebabkan erosi. Apa itu erosi? Jadi penutur cenderung lebih sering menggunakan istilah asing ketimbang padanan Indonesianya, yang bisa membuat kosakata asli terlupakan. Yang kedua ada interferensi. Apa itu interferensi? Jadi pola kalimat atau struktur bahasa asing, misalnya subjek, verb, objek ala Inggris dapat mempengaruhi struktur kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi secara keseluruhan bahasa asing mempercepat modernisasi kosakata bahasa Indonesia, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal pemeliharaan kaidah dan penggunaan konsisten. Dan selanjutnya, bagaimana Anda melihat kualitas berbahasa Indonesia di kalangan generasi muda saat ini?
Kualitas berbahasa Indonesia di kalangan generasi muda saat ini dapat dilihat dari dua sisi yang kontra. Ada dari sisi kemahiran, lisan atau interaksi. Generasi muda umumnya cepat beradaptasi dengan bahasa yang dinamis. Mereka mahir menggunakan bahasa yang relevan dengan media sosial yang keren. Seringkali menciptakan istilah baru atau gaya bahasa yang unik. Ada sisi kemahiran formal atau tertulis, terdapat kekhawatiran mengenai penurunan kualitas dalam penggunaan bahasa Indonesia formal dan baku. Hal ini sering terlihat dari kurangnya perhatian terhadap ejaan yang digunakan EYD maksudnya, atau ejaan bahasa Indonesia atau bisa disebut EBI. Ada lagi kecenderungan menggunakan bahasa yang terlalu santai. Kan anak-anak muda lebih cenderung menggunakan bahasa santai dan campur kode semua konteks. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang dihadapi Anda dalam melestarikan bahasa Indonesia di era modern? Tantangan terbesarnya yang dihadapi masyarakat dalam melestarikan bahasa Indonesia di era modern adalah menjaga keseimbangan antara adaptasi global dan identitas nasional yang diwujudkan melalui dominasi bahasa asing di ranah digital. Bahasa Inggris menjadi bahasa utama dalam teknologi maupun bisnis global dan pengembangan digital. Hal ini mendorong anggapan bahwa menguasai bahasa asing adalah kunci kesuksesan dan secara tidak langsung mereduksi nilai praktis penggunaan bahasa Indonesia di ranah-ranah tersebut. Yang kedua, sikap bahasa yang negatif atau apatis. Sebagai masyarakat, terutama generasi muda, cenderung merasa lebih keren, merasa lebih terpelajar ketika menyisipkan bahasa asing, merasa lebih wow gitu kan. Sehingga muncul anggapan bahwa bahasa Indonesia tidak sekeren atau tidak sebagian bahasa asing. Yang ketiga, tantangan yang ketiga yaitu pengawasan dan pembakuan yang lambat. Kecepatan perkembangan istilah-istilah baru di dunia sangat cepat. Lembaga pembinaan bahasa terkadang terlambat menyediakan padanan kata yang baku, apalagi yang familiar dan diterima di masyarakat, sehingga masyarakat terlanjur menggunakan bahasa asing. Dan tantangan yang keempat yaitu minimnya role model bahasa Indonesia dalam hiburan dan media. Penggunaan bahasa campuran sering ditonjolkan yang pada akhirnya menjadi standar kebahasaan yang alih-alih bahasa Indonesia yang baku.